Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali menuntut ilmu. Baik, sebelumnya semuanya seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, saya ingatkan apa yang paling penting? Mengikhlaskan niat. Ikhlaskan niat dalam belajar, sehingga apa yang antum pelajari hari ini niatkan untuk bisa diamalkan nantinya. Dan kemudian jangan lupa berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini dimudahkan dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Set absen dulu. Romero Halim fil bait. Abdul Hafiz. Adam Zaim. Adam. Ahmad Irwansyah. Dio Pramudia. Fatur Rahim. Habibi. Muhammad Akbar Dwi Cahyo. Marif. Muhammad Akila. Muhammad Ardan. Muhammad Ashifa. Muhammad Fadri. Muhammad Farid Rizki. Muhammad Khairul Ridho. Muhammad Naufal Siddiq. Aina Muhammad Naufal Siddiq. Lam ya'ti? Belum datang. Nah, Muhammad Rafi Andika. Mariel. Muhammad Raihan. Muhammad Sultan. Aina Muhammad Sultan? Muhammad Sultan Razan. Nah. Muhammad Syamsi Al-Fajar. Fil bait. Rafli Akbar Maulana. Rendra Baruna. Rifki Andika Hafid. Syafiq. Baik. Naam ya syabab. Kaifa halukum? Bi khair? Naam. Maza, apa artinya maza? Apa? Darsuna, apa artinya darsun? Pelajaran. Kalau darsuna pelajaran kita. Darsun sama nahnu. Darsuna pelajaran kita al-yaum. Apa artinya al-yaum? Nah, maza darsuna al-yaum? Akhlak. Nah, apa pelajaran kita hari ini? Akhlak. Baik. Sebelumnya, saya mau tanya, pelajaran kita kemarin tentang apa? Dibuka bukunya. Tentang ilmu. Nah, baik, tentang ilmu. Nah, Ashifa, aina Ashifa? Ashifa. Muhammad Ashifa Alham. Nah, panggilannya siapa? Ashifa. Ashifa. Ada berapa poin di pelajaran kita kemarin? Semuanya dilihat bukunya ya. Ada berapa poin?
Nah, nah, berapa? Ada 3. Nah, coba sampingnya khairul ridho ya. Khairul ridho. Sebutkan poinnya ada berapa apa aja? Asyifa. Poinnya apa aja? Pelajaran kita kemarin. Poinnya aja. Poin pertama apa? Kedua apa? Poin pertama apa? Naam, khairul ridho. Poin pertama keutamaan ilmu. Naam. Masmuk. Naam. Siapa? Muhammad Raihan. Nah, Muhammad Raihan. Poin yang kedua apa? Keutamaan orang yang mengajarkan ilmu. Nah, Masmuk. Siapa? Dio. Nah, Dio. Selanjutnya keutamaan. Yang pertama keutamaan ilmu. Yang kedua apa tadi? Keutamaan orang yang mengajarkan ilmu. Nah, terus yang ketiga apa kemarin? Perintah mengajarkan ilmu. Nah, mumtaz. Baik. Semuanya perhatikan ya. Semuanya perhatikan. Rendra, sebutkan satu keutamaan ilmu. Orang yang mengetahui atau orang yang mengetahui berbeda dengan orang yang mengetahui. Mumtaz. Orang yang mengetahui berbeda dengan orang yang tidak mengetahui. Nah, sampingnya siapa namanya? Nah, siapa? Fadri. Keutamaan selanjutnya dari ilmu apa? Oh, nggak ikut. Nah, coba dilihat di catatan temannya, sebutkan satu. Orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Naam. Orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Baik. Siapa yang mau jawab keutamaan orang yang mengajarkan ilmu? Naam. Menyujib. Siapa yang mau jawab? Naam, orang yang mengajarkan ilmu. Naam. Mumtaz, mendapatkan pahala orang yang mengamalkan ilmu yang diajarkan. Mumtaz. Baik. Naam, sampingnya. Siapa panggilannya? Naam? Ardan. Naam, Ardan. Apa keutamaan lainnya? Naam. Nah, mumtaz. Ya, salah satu hal yang bisa mendapatkan pahala walaupun sudah meninggal. Jadi ada berapa hal yang pahalanya terus menerus mengalir? Ada 3. Naam. Ada 3 apa aja? Yang pertama, naam, sedekah jariyah. Masmuk, ismun nama, ka kamu, ismuka. Naam. Siapa? Dika. Nah, Dika. Rifki Andika. Nah. Kemudian yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga terakhir anak yang soleh. Mumtaz. Baik. Berarti pelajaran kita hari ini apa materinya? Selanjutnya dibuka tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, seperti biasa siapkan buku catatannya. Ya, siapkan pulpen atau pensil. Bismillah. Baik. Sudah siap semuanya? Siap ya. Nah.
Sebelumnya Ustaz tanya, amar ma'ruf nahi mungkar. Materi kita hari ini amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Nah, amar ma'ruf mengajak kebaikan. Nahi mungkar apa? Nah, nahyun artinya melarang, mungkar kemungkaran. Jadi semuanya apa artinya amar ma'ruf? Apa? Naam. Menyeru. Apa semuanya? Al-amru apa artinya? Menyeru atau memerintahkan. Jadi poin yang pertama ditulis pengertian amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pengertian amar ma'ruf nahi mungkar. Tulis semuanya ya. Poin yang pertama, pengertian amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau dalam bahasa Arab, al-amru bil ma'ruf. Al-amru bil ma'ruf. Ini ya, amar ma'ruf. Amar ini amar ma'ruf, al-ma'ruf. Al-amru bil ma'ruf. Apa artinya al-amru? Amaro ya'muru. Apa artinya? Mengajak atau memerintahkan, menyeru, memerintahkan. Tulis al-amru artinya, atau ini ya amar nih, artinya memerintahkan. Amar ma'ruf itu dari bahasa Arab al-amru bil ma'rufi. Al-amru artinya memerintahkan atau perintah. Ditulis ya. Al-amru memerintahkan, bil ma'ruf, apa artinya ma'ruf? Naam, kebaikan. Jadi amar ma'ruf artinya apa? Nah, menyuruh kepada kebaikan atau memerintahkan kepada kebaikan. Ini ya pengertiannya, memerintahkan atau menyuruh kepada kebaikan. Al-amru bil ma'ruf. Biasakan ya dengan tulisan bahasa Arab. Yang belum terbiasa nggak apa-apa, sedikit demi sedikit ya. Jangan antum nggak bisa sama sekali nggak diusahakan untuk ditulis ya. Jadi usahakan sedikit-sedikit antum membiasakan diri dengan bahasa Arab dan tulisannya. Ya, supaya antum terbiasa dengan bahasa Arab. Khalas? Naam. Kalau ada yang kurang jelas tulisannya silahkan tanyakan. Baik.
Jadi al-amru bil ma'ruf atau amar ma'ruf apa pengertiannya? Memerintahkan atau menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, nahi mungkar. An-nahyu anil munkar. An-nahyu anil munkar. Ya. Nahi munkar. Apa artinya an-nahyu? Naha lawannya al-amru. Kalau ini memerintahkan berarti an-nahyu apa? Nah, mencegah atau melarang. Tulis melarang. An-nahyu melarang. An-nahyu yaitu nahi ya, kalau di keindonesiakan nahi munkar ini, nahi ini an-nahyu, munkar al-munkar. Mana? Ini. An, sukun ya. Karena disambung dengan sukun, biasanya dibacanya anil munkar ya. Misalnya nanti antum belajar di tajwid ya, kalau ada sukun bertemu sukun, sukun yang pertama dikasrohkan anil munkar. Melarang, munkar apa? Naam, kemungkaran. Kalau an itu artinya daripada, melarang daripada kemungkaran. Nah, berarti di sini kita tulis pengertiannya, nahi mungkar apa? Melarang. Nah, melarang kemungkaran. Kemungkaran atau keburukan. Ini pengertian dari amar ma'ruf. Ini pengertian dari nahi munkar. Baik, tulis dulu. Usahakan dibiasakan nulisnya cepat ya. Sudah ditulis? Belum? Nah, yang sudah mungkin bisa diperhatikan dulu ya. Saya ulangi lagi pengertian dari amar ma'ruf nahi munkar ya. Poin pertama pengertian dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Apa amar ma'ruf? Kalau di dalam bahasa Arab al-amru bil ma'ruf. Apa artinya al-amru? Menyuruh atau memerintahkan, bil ma'ruf kepada kebaikan. Bi artinya dengan ya, maksudnya bi biasanya artinya dengan ya. Tapi di sini diartikan atau dimaksudkan kepada. Al-amru bil ma'ruf memerintahkan kepada al-ma'ruf kebaikan. Jadi pengertian amar ma'ruf memerintahkan apa? Kebaikan. Kalau nahi munkar, nahi aslinya an-nahyu bahasa Arabnya. An-nahyu apa artinya? Melarang. Nahayan anil munkar dari munkar, kemungkaran atau keburukan. Jadi pengertian nahi munkar melarang kemungkaran. Apa tadi? Melarang kemungkaran. Paham semua sampai sini? Ya. Nah. Baik, Fathur Rahim. Enak Fathur Rahim. Nah, Fathur Rahim. Paham ya? Poin pertama. Poin pertama tentang apa tadi? Coba lihat Ustaz. Tentang pengertian. Nah, coba dilihat di sini. Apa tadi? Pengertian. Nah, coba dilihat ke sini, nggak usah dibaca ya. Jadi antum kan sudah paham ya. Jadi poin pertama tadi tentang apa? Nggak usah dilihat bukunya. Tentang apa? Nah, coba apa tadi? Tentang apa? Pengertian dari apa? Dan nahi mungkar. Pengertian atau maksud dari amar ma'ruf nahi
nahi mungkar. Naam. Habibi. Aina habibi? Naam. Paham ya? Apa tadi poin pertama? Nah, pengertian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf apa artinya? Memerintahkan kepada kebaikan. Al-amru bil ma'rufi, memerintahkan kebaikan. Nah, aina akbar dui cahyo? Marit, maaf. Akila. Nah, akila. An-nahyu anil munkar, apa artinya? Nah, an-nahyu apa artinya? Coba dilihat ke sini ya, usahakan kalau antum sudah paham, nggak usah lagi dilihat di buku. Coba diingat-ingat ya. Tapi kalau misalkan antum lupa, silahkan. Tapi setelah itu, lihat lagi ke sini. An-nahyu apa tadi artinya? Melarang. Al-munkar? Kemungkaran. Jadi, an-nahyu anil munkar atau nahi munkar, pengertiannya apa? Melarang. Melarang. Mumtaz. Melarang kemungkaran. Paham ya semuanya ya? Nah, melarang daripada kemungkaran. Ini pengertian. Kemudian yang kedua, tulis an-nuqtah as-tsaniyah. Poin kedua. Poin yang kedua, perintah amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, perintahnya yang poin kedua tentang perintah. Sudah ditulis? Perintah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita akan membahas perintah tentang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Nah, dilihat bukunya, dibuka. Kalau kita lihat ya di sini, kalau kita hitung dari dalil 1, 2, 3 ya. Nah, dilihat dalil yang ketiga. Ya, dilihat dalil yang ketiga di halaman 20. Semuanya dilihat. Nah, di situ ditulis ya, di situ kan dalil 3, tulis di sampingnya dalil 3. Dalil 3 ini tentang ini ya. Dalil 3. Di situ tulis dalil 3. Nanti ditulis di bawahnya nih, dalil 3. Kita baca sama-sama dulu ya. Sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, baca sama-sama, dilihat bukunya. Man ra'a minkum mungkaron. Man ra'a minkum mungkaron. Falyughayyirhu biyadihi. Falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fabilisanihi, fa illam yastati' fabiqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Nah, jadi hadis ini tentang melarang daripada kemungkaran. Nah, kita dilihat hadisnya. Man ra'a minkum munkaron. Apa artinya mungkaron? Nah, kemungkaran. Man ro'a, ro'a artinya melihat. Ro'a ya ro'a artinya melihat. Barang siapa yang melihat ya, minkum dari di antara kalian ada melihat munkaron, kemungkaran. Garis bawahi falyughayyirhu biyadihi. Falyughayyirhu biyadihi. Garis bawahi falyughayyirhu. Tulis artinya di atasnya falyughayyirhu, artinya
hendaknya ia merubahnya, atau ia merubahnya kalau mau simpel. Fal yughayyirhu itu artinya hendaknya dia merubahnya. Biyadihi, apa artinya biyadihi? Yadun apa artinya? Tangan. Nah, fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Maksudnya di sini dia mencegah kemungkaran dengan tangan. Maksudnya apa? Dengan langsung ya, langsung biasanya yang mengubah kemungkaran dengan tangan ini adalah penguasa biasanya, atau pemimpin yang langsung bisa mengubah kemungkaran. Ya, misalkan kepala keluarga misalkan melihat di antara keluarganya anaknya misalkan kemungkaran, maka bisa langsung mengubahnya dengan tangan atau kekuasaannya atau kepemimpinannya, langsung dirubah, langsung ditegur. Ya. Fa'il lam yastati'. Kemudian yang kedua, ini tingkatan ya, tingkatan dari mencegah kemungkaran. Di sini ada terdapat perintah mencegah kemungkaran, juga terdapat tingkatan dari apa? Mencegah kemungkaran. Dari yang paling atas yaitu dengan tangan langsung ya, mengubahnya. Fa'il lam yastati', artinya jika dia tidak bisa ya, dia bukan pemimpin atau bukan kepala keluarga, kemudian dia melihat kemungkaran, dia tidak bisa mengubahnya dengan tangannya. Fabilisanihi, garis bawahi, fabilisanihi, garis bawahi, fabilisanihi. Apa artinya lisan? Lisanun apa artinya? Nah, ucapan atau lidah. Lisan artinya lidah, maksudnya ucapan. Nah, lisan artinya lidah, maksudnya ucapan. Ya. Ditegur ya dengan ucapan. Sudah ditulis artinya lisan. Nah, jadi tadi tingkatan, semuanya perhatikan, tingkatan mencegah kemungkaran. Yang pertama dengan apa tadi? Naam, dengan tangan. Kemudian yang kedua fabilisanihi, dengan lisannya atau dengan ucapannya. Kalau tadi yang pertama dengan tangan itu biasanya yang bisa merealisasikan dengan tangan tadi adalah pemimpin ya. Nah, dengan lisan ini ya, siapa yang bisa menegur dengan lisan? Siapa? Tidak sembarang orang, harus orang yang berpengetahuan, yaitu para ulama atau orang yang memiliki ilmu ya. Jadi untuk mengubah suatu kemungkaran atau mencegah kemungkaran dengan lisan harus dengan ilmu, biasanya dengan orang yang memiliki ilmu. Jadi yang kedua, lisan atau dengan ucapan, mencegah kemungkaran itu dengan ilmu ya. Jadi tidak sembarang menegur orang ya. Menegur orang pun harus ada adabnya. Nanti kita pelajari materi setelah ini ya. Setelah ini tentang bagaimana caranya amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang ketiga, fa'il lam yastati', dilihat lagi bukunya, fa biqalbihi. Apa artinya qalbun? Dengan hatinya. Maka dia mengingkarinya paling tidak dengan hatinya ya. Maksudnya dengan hati dia tidak suka dengan perbuatan kemungkaran tersebut, bukan malah di dalam hatinya dia mendukung atau bangga atau senang ya ketika melihat kemungkaran. Wadzalika ad'aful iman, maka dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman dengan hati tadi. Nah, kemudian dilihat lagi dalil yang kedua yang di sebelumnya, halaman 19. Halaman 19 dibuka. Nah, dalil 2 ya. Nah, kita baca sama-sama. Wal takum minkum. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, ini juga merupakan dalil tentang perintah amar ma'ruf nahi munkar. Kita lihat artinya, dan hendaklah ada di antara kamu
segolongan orang, segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Ini apa? Mana? Naam, amar ma'ruf. Kemudian dan mencegah dari yang mungkar, yaitu nahi munkar. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi di sini di bawahnya kita tulis perintah amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang pertama ada di dalil yang keberapa tadi? 3. Kemudian dalil yang berapa lagi? Dalil 2. Nah, ditulis dalil 2. Ya, yang awalannya tafadhal. Silakan. Wal takun. Ini awalnya aja ya. Dalil yang kedua yang ada di buku, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Garis bawahi di bukunya wa ya'muruna bil ma'rufi. Ya, dalil yang kedua itu semuanya di garis bawahi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Itu garis bawahi. Naam. Wa yanhauna 'anil munkar. Jadi ada 2 ya. Wal takun, hendaknya ada di antara kalian segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan. Bagaimana menyeru kepada kebaikan itu? Yaitu dengan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang munkar. Kemudian yang kedua maksudnya dari perintah amar ma'ruf nahi munkar. Dalil yang berapa tadi? Dalil 3. Dalil 3 tentang tingkatan apa tadi? Tingkatan apa? Mencegah keburukan. Tulis 3 tingkatan mencegah kemungkaran. 3 tingkatan mencegah kemungkaran. Jika salah seorang di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengubahnya yang pertama dengan apa? Dengan tangannya. Kemudian yang kedua, fa illam yastati, kalau dia tidak bisa dengan tangannya, pakai dengan apa? Fabilisanihi, itu dengan apa? Lisannya. Di sini harus apa? Harus apa kalau mencegah kemungkaran dengan lisan? Harus berilmu. Berilmu. Mencegah kemungkaran dengan lisan atau menegur harus berilmu. Kemudian yang 3, kalau tidak bisa dengan lisan maka dengan hati, yaitu dengan mengingkarinya. Dengan mengingkari kemungkaran tersebut atau tidak menyukai, ya, tidak menyukai kemungkaran yang kita lihat. Akan ditulis, kemudian dipahami ya. Seperti poin pertama tadi, dipahami.
Nah, ada yang sudah nulis? Sudah, nah. Paham semua ya? Paham? Poin yang kedua tentang apa tadi? Perintah. Nah, perintah amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi perintahnya ya. Perintah yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Kalau yang pertama tadi kita sudah belajar tentang pengertian dari amar ma'ruf nahi munkar. Kalau poin yang kedua kita mempelajari perintahnya yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Nah, Rifki, aina Rifki. Nah, Rifki, poin kedua tadi apa? Nah, perintah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Mumtaz. Coba sebutkan satu dalil, silahkan dibaca tentang perintah amar ma'ruf nahi. Naam? Dalilnya naam, terserah. Fabi, naam. Fabi qalbihi. Mumtaz, wa dzalika ad'aful iman. Ini dalil perintah untuk melarang daripada kemungkaran. Ada berapa tingkatan dari melarang kemungkaran? Ada 3. Apa aja? Yang pertama, dengan tangan, mengubah kemungkaran dengan tangan, yang biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan atau kepemimpinan. Kemudian yang kedua dengan apa? Lisannya, yaitu dengan ucapan, langsung ditegur. Taib, Syafiq, aina Syafiq? Syafiq? Nah, Syafiq. Kalau dengan lisan, biasanya siapa yang bisa menerapkannya? Orang yang berilmu. Mumtaz. Nah, tafadhal. Kemudian yang ketiga dengan apa? Dengan hati, yaitu dengan apa? Mengingkari kemungkaran tadi. Tidak suka dengan kemungkaran yang dilakukan. Paling tidak itu yang dilakukan. Kalau tidak bisa mengubahnya dengan tangan, tidak bisa mengubahnya dengan lisan karena misalkan karena kurang ilmu ya. Maka paling tidak ingkari dengan hati atau tidak suka dengan kemungkaran tadi. Taib. Paham semua? Sudah ditulis? Kemudian kita lanjutkan. An-nuqtah ats-tsalisah. Poin yang ketiga. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga tulis keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Keutamaan amar ma'ruf dan nahi munkar. Waalaikumsalam. Baik, keutamaan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dilihat bukunya di dalil yang pertama halaman 19. Dalil yang pertama dilihat. Nah, kita baca sama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin." Lagi baca, dikeraskan suaranya. Kuntum khaira ummatin. Ukhrijat lin-nasi. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi. Nah, garis bawahi khaira ummatin.
khaira ummatin. Kamu adalah khaira ummatin. Apa artinya khaira ummah? Naam, umat yang terbaik. Tulis di sini. Disifati dengan umat yang terbaik. Bagaimana ciri-ciri umat yang terbaik? Ta'muru nabil ma'rufi, kalian menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kebaikan. Nah, garis bawahi khaira ummatin. Dalilnya yang mana disifati dengan umat yang terbaik? Dalil 1. Nah, dalil yang pertama. Disifati dengan sifat umat yang terbaik. Nah, sudah ditulis? Nah, dilihat lagi ayatnya, dalil yang pertama tadi, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Bagaimana ciri-ciri orang yang sebaik-baik umat? Bagaimana ciri-ciri sebaik-baik umat? Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Ta'muru nabil ma'ruf. Garis bawahi ta'muru nabil ma'rufi. Ya, jadi ciri-cirinya umat terbaik apa? Memerintahkan kepada kebaikan. Garis bawahi ta'muru nabil ma'ruf. Memerintahkan kepada kebaikan. Ta'muruna dari kata amaro ya'muru ta'muruna, memerintahkan bil ma'ruf, kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar. Garis bawahi juga. Tanhauna, apa artinya tanhauna? Naha, apa artinya naha? An-nahyu, apa? Mencegah atau melarang. Nah, ini an-nahyu dari kata an-nahyu, fiilnya tanhauna, kalian melarang, anil munkar, daripada kemungkaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan, dan melarang daripada kemungkaran dengan sifat sebaik-baik umat. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, keutamaannya ada di dalil yang kedua. Ya, kalau dalil yang kedua tadi masuk ke dalam perintah, di situ juga terdapat keutamaan. Dilihat di akhir ayat, wa ulaika humul muflihun. Ya, dan mereka itulah, siapa mereka? Orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kemungkaran, termasuk kepada orang-orang yang muflih. Apa artinya muflih? Naam, orang yang beruntung. Tulis di keutamaan yang kedua, termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Nah, dalil 2. Di garis bawahi juga ya, yang di dalil yang kedua. Yang mana yang di garis bawahi? Yang menunjukkan ini yang mana? Naam, wa ulaika humul muflihun, yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar termasuk yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun, ya, beruntung. Khalas? Katabtum? Naam, sudah ditulis semua. Baik, jadi poin yang ketiga tadi tentang apa? Semuanya? Keutamaan. Apa tadi semuanya poin ketiga?
Nah, keutamaan dari amar ma'ruf nahi munkar. Keutamaan yang pertama apa? Nah, umat yang terbaik. Kemudian yang kedua, termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Baik. Yang selanjutnya, an-nuqtah ar-rabi'ah, poin yang keempat. Poin yang keempat tulis akibat meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Akibat meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Sudah ditulis? Nah, tulis dulu. Poin yang keempat, akibat meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Baik. Katabtum? Nah, dilihat bukunya di dalil yang 4. Mana yang dalil yang keempat? Halaman 20. Di bawahnya yang man ra'a minkum, di bawahnya walladzi nafsi biyadihi. Sudah dilihat walladzi nafsi biyadihi? Nah, itu dalil 4 ya. Ditulis di bukunya dalil 4. Nah, kita baca sama-sama. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baca sama-sama, dikeraskan suaranya. Walladzi nafsi biyadihi. Walladzi nafsi biyadihi. Walladzi nafsi biyadihi. Walladzi nafsi biyadihi. La ta'muranna bil ma'rufi. La ta'muranna bil ma'rufi. Wa la tanhauna 'anil munkar. Aw la yushikannallahu ayyab'asa 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajaba lakum. Garis bawahi yang baris kedua. Ya ba'asa 'alaikum 'iqaban. Ya ba'asa 'alaikum 'iqaban, garis bawahi. Ya ba'asa 'alaikum 'iqaban. Ya, yang baris kedua itu ya. Kemudian garis bawahi fala yustajaba lakum, ya, bagian yang terakhir fala yustajaba lakum. Sudah? Nah, terjemahkan dulu. Walladzi nafsi biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan bersumpah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah, la ta'muranna bil ma'ruf. Ya, sungguh kalian memerintahkan kepada ma'ruf, kebaikan, wala tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang kepada kemungkaran, au la yushikannallah, atau Allah akan mengirimkan ya ba'asa 'alaikum 'iqaban. Ya ba'as, tulis di bawahnya ya ba'as yang antum garis bawahi tadi, ya ba'as mengirimkan. Ya ba'asa di bawahnya atau di atasnya mengirimkan. Ya, walaupun sudah ada terjemahannya, antum tulis di bawah katanya. Ya ba'asa artinya mengirimkan. Alaikum atas kalian, iqaban. Apa artinya iqab? Hukuman atau siksa. Tulis di bawahnya iqab, di bawahnya iqab, hukuman atau siksa. Ya. Jadi Nabi SAW memerintahkan untuk
amar ma'ruf nahi munkar. Kata Rasulullah, kalian memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kemungkaran, atau kalau kalian tidak lakukan itu, maka Allah akan apa? Mengirimkan siksa atau hukuman, ya. Minhu, apa hukumannya? Tsumma tad'una, kemudian kalian apa? Tad'una, berdoa, fala yustajabalakum, tapi tidak dikabulkan. Tulis di bawahnya yang antum garis bawahi, fala yustajabalakum, tidak dikabulkan doa, tidak dikabulkan doa. Sudah ditulis di bawahnya fala yustajabalakum, tidak dikabulkan doa. Jadi yang pertama, akibat dari meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar apa? Dikirimkannya siksa atau hukuman. Bagi siapa dikirimkannya siksa? Bagi yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak melakukan, tidak menyeru, tidak memerintahkan kepada kebaikan, dan tidak mencegah kemungkaran. Dikirimkannya siksa dan tidak apa? Naam, mumtaz, tidak dikabulkannya doa. Jadi meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar salah satu sebab dari tidak dikabulkannya doa. Jadi di dalam suatu masyarakat harus ada orang yang menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Dalil keberapa tadi yang ini? Naam, dalil 4, mumtaz. Khalas? Katabtum? Nah, kemudian yang kedua dilihat dalil yang selanjutnya, yaitu dalil yang terakhir, dalil kelima. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baca sama-sama, dikeraskan suaranya. Innan nasa. Sambil diperhatikan tulisannya, ya. Innan nasa idza ra'awudz zalima falam ya'khudhu ala yadayhi awsyakallahu ayya'ummahum bi'iqabin minhu. Garis bawahi ayya'ummahum bi'iqabin minhu. Nah, kita baca lagi hadisnya. Innan nasa, Rasulullah, sesungguhnya manusia idza ra'au az-zalim, ketika mereka melihat sebuah perbuatan zalim, sebuah kezaliman, falam ya'khudhu. Lihat di sini sebuah masyarakat, ya, mereka semua melihat terdapat kezaliman di situ, falam ya'khudhu, tidak ada yang mencegah kezaliman tadi, tidak ada yang melarang kezaliman tadi, ala yadaihi, falam ya'khudhu ala yadaihi, namun mereka tidak mencegahnya, ya, kezaliman tadi, maka ausyakallahu, maka Allah akan menimpakan siksa kepada mereka karena mereka tidak mencegah kemungkaran tadi. Jadi di sini dikirimkan apa?
Kepada siapa? Kepada masyarakat yang tidak ada satupun yang mencegah daripada kemungkaran. Sama ya, dikirimkannya siksa, gitu aja ya. Akan tetapi yang kedua ini dibahasakan dengan ya ummahum. Jadi bedanya ayya ummahum itu masyarakat tadi walaupun ya semuanya baik misalkan ya, kan tetapi terdapat kezaliman, tidak ada yang mencegahnya dari mereka semua, maka ya ummahum, mereka semua mendapatkan siksa atau hukuman. Ya, jadi dan ini sebagaimana yang perhatikan dulu semuanya. Sudah ditulis? Nah, kalau belum silahkan tulis dulu sebelum saya lanjutkan. Dalil yang terakhir ya, dalil 5. Nah, silahkan tulis dulu. Kalau sudah, pulpennya ditaruh, ya, lihat ke depan. Khalas, katabtum? Nah, masih ada yang nulis? Sudah? Kalau sudah, Ustaz pengen antum fokus, lihat dulu penjelasannya. Nah, ditaruh dulu pulpennya. Jadi dikirimkannya siksa kepada masyarakat yang ketika terdapat kezaliman, tidak ada satupun di antara mereka yang mencegah kezaliman tadi. Ya, jadi ini sebagaimana gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah menggambarkan ya sebuah masyarakat itu ibaratkan orang-orang yang berkumpul di dalam sebuah kapal. Ya, jadi orang-orang yang berkumpul di dalam sebuah kapal, ada yang di bagian atas, ada yang di bagian bawah. Nah, yang di bagian atas ngambil air gampang. Kalau yang bagian bawah, untuk mengambil air mereka harus ke atas dan melewati orang-orang yang ada di atas. Kemudian kata Rasulullah, orang-orang yang berada di bawah kapal ini, mereka berpikir, kalau kita buat sebuah lubang di bawah, kita tidak akan mengganggu orang yang ada di atas kapal. Ya, kita tidak perlu lagi repot-repot naik ke atas ambil air. Tinggal buat lubang di bawah, airnya sudah langsung keluar ya di bawah kapal tadi. Ya. Nah, orang-orang yang di bawah tadi pengen buat lubang. Ya. Kalau misalkan di bawah kapal tadi ada lubang, maka otomatis kapalnya akan apa? Tenggelam. Nah, kalau orang-orang yang di atas ini, ya, di atas ini melihat perbuatan tadi, kemudian mereka tidak ngapa-ngapain, dibiarin aja, ya, silahkan buat lubang misalkan, atau mereka tahu kalau misalkan ada lubang akan tenggelam, tapi diam aja, maka siapa yang tenggelam? Orang-orang yang di bawah aja atau yang di atas saja juga? Semuanya. Begitu juga di masyarakat, ya. Kalau ada sebuah kezaliman terdapat di situ, maka harus ada yang mencegahnya, sebagaimana tadi ya sebuah kapal. Ya, harus ada yang mencegah supaya semuanya selamat. Makanya di sini yang dalil yang kedua ini dijelaskan ya ummahum, mereka semua ditimpakan siksa. Ya, jadi semuanya, bukan hanya yang berbuat zalim sebagaimana tadi kapal, bukan hanya yang membuat lubang itu yang tenggelam, tapi semuanya, karena tidak ada yang mencegah. Paham semua sampai di sini? Paham ya? Nah, jadi ini akibat dari apa? Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi di sebuah masyarakat harus ada yang mencegah kemungkaran dan menyeru kepada kebaikan. Baik. Masih ada waktu 15 menit. Ya. Semuanya paham? Paham ya? Ustadz kasih waktu buat memahami. Nanti Ustadz kasih antum tugas, tulis di kertas. Ya. Yang antum perlu perhatikan ini aja nih. Pengertian amar ma'ruf apa?
diingat pengertian amar ma'ruf apa pengertiannya, nahi munkar apa. Kemudian yang kedua perintah amar ma'ruf, Ustaz cuman minta ini aja nih, tingkatan mencegah kemungkaran yang perlu sekarang ya, bukan sebenarnya antum harus pahami ya dalil 1 dan dalil 2, tapi karena waktunya sedikit cukup ini aja, Ustaz minta sekarang ini aja nih dipahami, tingkatan mencegah kemungkaran ya. Kemudian yang ketiga keutamaannya, paling tidak antum satu tahu ya keutamaannya apa, kemudian akibat meninggalkannya apa, satu pahami. Paham semuanya apa yang harus diingat-ingat? Perlu dikasih waktu apa langsung? Nah, Taib, Ustaz kasih waktu 5 menit ya. 5 menit diingat-ingat lagi, misalkan yang belum hafal, misalkan hafalkan dulu. Amar ma'ruf apa maksudnya? Merintahkan kebaikan. Nahi munkar apa? Nah, tingkatan mencegah kemungkaran apa? Ada 3, dengan tangan, lisan, dan dengan hati. Kemudian keutamaannya apa? Nah, umat yang terbaik. Ya cukup 1 aja. Kalau misalkan antum mau diingat. Kalau 2, alhamdulillah. Kemudian yang keempat akibatnya. Nah, untuk sekarang gak usah ya. Ini Ustaz mau ngambil tugas saja, nilai tugas. Tapi kalau misalkan antum ada waktu mau dihafalkan silahkan. Ya itu bagus ya. Apa? Yang ini. Kalau antum bisa ya, ini simpel aja kan ya. Al-amru bil ma'ruf, bahasa Indonesia amar ma'ruf, artinya maksudnya memerintahkan atau menyuruh kepada kemungkaran. Ya, silahkan ya. Supaya antum lebih tidak asing dengan bahasa Arab, karena nanti antum banyak pelajaran-pelajaran yang membutuhkan pemahaman bahasa Arab, jadi dibiasakan ya. Dilihat tulisannya, kemudian artinya apa satu-satu. Kemudian biar gampang untuk memahami bahasa Arab, antum harus menghafalkan seperti ini tadi. Hafalkan ini, sebuah kalimat misalkan, al-amru bil ma'ruf. Kemudian antum fahami maknanya. Jadi dengan itu antum insya Allah terbiasa dengan bahasa Arab. Atau misalkan kalimat percakapan misalkan. Tapi dipahami setiap kalimatnya, setiap apa yang antum ucapkan antum langsung paham. Sudah? Sudah? Siap semuanya? Siapkan kertas 1 lembar aja. Tutup bukunya. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Nah, langsung. Insya Allah soalnya nggak banyak ya, paling 2 atau 3. Dan soalnya insya Allah simpel. Kelas? Sudah siap? Saya harap jangan ada yang ngobrol ya ketika mengerjakan. Fokus di apa yang antum kerjakan. Sudah siap semuanya? Soalnya nggak usah ditulis. Udah? Perhatikan, jangan lupa tulis namanya. Taib. Bismillah, soal nomor 1. Set lupa. Dihapus dulu ya. Nanti jadi contekan tidak langsung. Nah. Baik, soal nomor 1, tulis pengertian amar ma'ruf dan nahi munkar. Tulis 1 amar ma'ruf sama dengan apa? Nggak usah kalau nggak bisa, kalau antum bisa silahkan. Tapi yang Ustadz minta pengertiannya ya, pengertiannya yang Ustadz minta.
Pengertian dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, tulis amar ma'ruf sama dengan apa pengertiannya? Nahi munkar sama dengan pengertiannya apa? Insya Allah gampang. Nah, sudah? Jadi kalau misalkan kamu tulis gini, amar ma'ruf sama dengan apa? Nahi munkar apa pengertiannya? Dah? Kelas? As-su'al ats-tsani. Apa artinya ats-tsani? Yang kedua. Yang kedua, tulis satu keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Satu aja. Keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Keutamaannya apa? Satu aja. Keutamaan amar ma'ruf. Yang terakhir apa? Soalnya akibat. Sebutkan akibat dari meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Satu aja. Yang ketiga. Satu saja. Yang soal pertama pengertian, kedua keutamaannya, yang ketiga akibat. Yang sudah ditaruh di situ dulu ya. Nah, sudah selesai yang tidur? Kalau sudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Paling nggak soalnya ditulis ya. Ini tulis pengertian dari amar ma'ruf nahi munkar. Enggak, maksudnya kalau antum nggak bisa ya, kalau misalkan nggak bisa, paling nggak tulis keutamaan amar ma'ruf nahi munkar titik. Paling nggak ada tulisannya ya. Tapi usahakan untuk bisa, karena insya Allah gampang ya, sudah paham. Nah, soal nomor 1, pengertian dari amar ma'ruf nahi munkar. Apa pengertiannya? Amar ma'ruf apa? Nahi munkar apa? Sudah semua? Nah, yang sudah kasih ke orang yang di depannya. Kasih nama, jangan lupa ya. Nah, yang apa? Kenapa? Enggak, dikasihkan ke orang yang maksudnya dikumpulkan ke depan sini, ya, dikumpulkan ke depan sini semuanya. Nah, dikumpulkan ke depannya.
Sudah dikumpulkan ke depan? Yang barisan sini sudah? Sudah? Nah, coba dikumpulkan. Nah. Yang di sini sudah semua? Sudah. Baik. Nah. Nah. Baik. Yang di sini sudah semua? Coba dikumpulkan. Oh, belum semua. Baik. Tunggu dulu. Sudah? Ada yang mau ditanyakan atau nggak paham soalnya? Yang belum? Sudah? Dikumpulkan yang sudah? Coba yang di depannya, ambilkan yang punya yang di belakang. Baik. Nah. Sudah semua ya? Saya mau tutup dulu. Nah. Sampai di sini ya materi hari ini. Insya Allah paham semua ya? Nah, tentang apa tadi? Tentang amar ma'ruf nahi munkar. Baik, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.